Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan yang tidak ada satupun dari kita sanggup untuk menghitung banyaknya nikmat demi nikmat yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan tersebut. Salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang penuh barokah, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, buah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu rahmatan wasi'ah. Beliau setelah menyampaikan muqaddimah mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allamu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Di sini jamaah dengan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fi wa fikum, semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Muallif mengatakan i'lam, dan sebagaimana pada pembahasan yang telah berlalu, sewaktu orang Arab mengatakan i'lam, perhatikanlah, menunjukkan bahwasanya perkara yang akan disampaikan setelahnya adalah sesuatu yang muhim, yang penting, yang dia membutuhkan perhatian. Artinya sewaktu dikatakan i'lam, ketahuilah, maka hendaklah kita memperhatikan dengan seksama, dikarenakan berita ataupun khabar yang akan disampaikan setelah ini adalah sesuatu yang penting. I'lam rahimakallah, beliau katakan ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Di sini kembali muallif penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mendoakan kita semuanya, baik itu pembaca kitab ini ataupun yang mendengarkannya ataupun yang mempelajarinya, didoakan dengan rahmat yang beliau mohonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi kita semuanya. Rahimakallah, beliau katakan semoga Allah merahmatimu. Rahmat artinya adalah sayang, kasih sayang, baik dalam perkara dunia maupun dalam perkara agama. Maka siapa saja dari manusia, dari hamba-hamba Allah yang dia mendapatkan kasih sayang
dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik itu di dunia maupun dalam agamanya, maka ketahuilah bahwasanya ini merupakan suatu kebahagiaan, suatu kebaikan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hambanya. Dan di sini juga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa saling mendoakan. Jangan pelit mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin. Bertemu mengucapkan salam, assalamualaikum, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan keselamatan bagi engkau, warahmatullah, dan rahmat Allah untukmu, wabarakatuh, dan semoga Allah memberkahimu. Subhanallah, baru bertemu dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, didoakan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ya, ini hendaklah yang seperti ini menjadi adab kebiasaan kaum muslimin, dan doa adalah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya sewaktu kita mendoakan saudara kita, ini kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita beribadah kepada Allah mendapatkan pahala dari sisi Allah. Ya, artinya sewaktu kita mendoakan saudara kita, barakallahu fika ya akhi, semoga Allah memberkahimu wahai saudaraku. Ya, kita beribadah kepada Allah dan kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini subhanallah. Makin sering kita berdoa, maka makin banyak pahala yang kita dapatkan. Ya, keluar rumah berdoa. Ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Mau makan baca bismillah. Ya, selesai makan berdoa. Ya. Alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqana min ghairi hauli minna wala quwwah. Ya, berdoa, senantiasa berdoa ya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, di sini kita lihat bagaimana muallif mengatakan rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allamu salafi hadhil masail, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 permasalahan. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk belajar 3 hal ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala anhu. Ucapan beliau yajibu artinya adalah wajib, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Apa sih yang dimaksud dengan wajib? Wajib, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala anhu, yang dimaksud dengan perkara yang wajib adalah ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dan ini dilazimkan. Yusabu fa'iluhu imtisalan, yang orang mengerjakannya mendapatkan pahala imtisalan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Di antara syarat amalan wajib ini mendapatkan pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dia harus ikhlas mengharapkan wajah Allah. Kemudian dia juga harus mutaba'ah, harus ittiba sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang wajib contohnya salat 5 waktu. Ini wajib. Kapan orang mengerjakan salat 5 waktu mendapatkan pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Di antara syaratnya adalah dia harus ikhlas mengharap wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia harus ittiba sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang wajib, suatu yang diperintahkan oleh syariat
ala wajhil ilzam, yang dia dilazimkan, diharuskan, yusabu fa'ilu imtisalan wa yu'aqabu tarikuhu, dan orang yang mengerjakannya mendapatkan pahala apabila terpenuhi syarat-syaratnya, dan apabila dia meninggalkannya maka dia mendapatkan dosa. Ini adalah ta'rif atau definisi dari wajib. Kemudian muallif mengatakan annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib perkara ini bagi muslimin dan muslimah. Siapa muslimin dan muslimah yang dimaksud di sini? Yang dimaksud dengan muslimin dan muslimah yang wajib untuk melakukan perkara ini yaitu muslim dan muslimah yang telah mukallaf. Ya, yang telah mukallaf. Siapa yang telah mukallaf? Yaitu mereka yang telah diberikan beban syariat. Maka tidak termasuk padanya anak-anak kecil, tidak termasuk padanya seorang yang gila, karena mereka bukan mukallaf. Wajib bagi mereka muslim yang mukallaf tadi, ta'allamu thalathi hadhihi masail, yaitu mempelajari 3 perkara ini, wal amalu bihinna, dan mengamalkannya, mengamalkan 3 hal ini, kata muallif. Ya, jadi di sini beliau rahimahullahu taala anhu, setelah beliau menyebutkan bahwasanya seorang muslim hendaklah dia berilmu, ya, pada muqaddimah pembahasan kitab ini beliau menjelaskan wajib bagi seorang muslim untuk berilmu, kemudian beramal saleh, kemudian setelah itu berdakwah, kemudian bersabar. Maka di sini beliau menyampaikan kepada kita di antara ilmu yang harus dipelajari dan diamalkan ada 3. Ada 3 perkara. Apa saja 3 perkara tersebut? Yang pertama, al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala dialah zat yang telah menciptakan kita, wa razaqana, dan dialah Allah yang memberikan kepada kita rezeki, walam yatrukna hamalan, dan dia Allah tabaraka wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah tabaraka wa taala telah mengutus kepada kita rasul. Allah telah mengutus bagi kita rasulnya, utusannya. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang dia taat kepada rasul ini, taat kepada utusan Allah tabaraka wa taala, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang dia maksiat kepada rasul yang Allah tabaraka wa taala utus tadi, dia ingkari utusan Allah tabaraka wa taala ini, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kita lihat di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi ana dan antum semuanya
Dan semoga Allah tabaraka wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Di sini beliau rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan yang pertama yang harus kita ilmui bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala dialah zat yang menciptakan kita semuanya. Ya Allah yang menciptakan kita. Ini adalah tauhid rububiyah yang diakui baik itu muslim ataupun orang-orang kufar. Makanya sewaktu ditanyakan kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Apabila kalian tanyakan kepada mereka orang-orang kufar tersebut, orang-orang kafir itu yang ingkar kepada Allah tabaraka wa taala, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, maka sungguh-sungguh mereka akan katakan Allah. Ini adalah tauhid rububiyah. Jadi yang pertama disampaikan oleh muallif di sini adalah sesuatu yang mereka pun sebenarnya beriman tentang hal ini, bahwasanya yang menciptakan kita semua adalah Rabbul Alamin, Allah tabaraka wa taala. Ya Allah, zat yang menciptakan kita, dan dalilnya sangat banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu ini. Di antaranya adalah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 62, Allah tabaraka wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah tabaraka wa taala yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah tabaraka wa taala juga yang memeliharanya. Artinya di sini Allah tabaraka wa taala yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan jin, Allah yang menciptakan malaikat, Allah yang menciptakan binatang-binatang, Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan bintang-bintang, Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan bulan. Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, semua Allah tabaraka wa taala yang menciptakannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah tabaraka wa taala berfirman, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah tabaraka wa taala, yang mana dialah yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ya. Jadi siapa yang mencipta kita? Allah tabaraka wa taala. Yang menciptakan bapak ibu kita, kakek kita, nenek kita, Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka dikarenakan Allah tabaraka wa taala yang menciptakan kita, dialah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Ya, maka dialah zat yang berhak kita ibadahi. Kenapa? Dia yang menciptakan kita. Kalau seandainya matahari yang menciptakan kita, kita ibadah kepada matahari. Kalau seandainya bulan menciptakan kita, kita ibadah kepada bulan. Kalau seandainya nabi yang menciptakan kita, kita sembah nabi itu. Tapi siapa yang menciptakan kita? Allah. Maka dialah Allah satu-satunya yang berhak kita sembah, kita ibadahi. Kenapa? Karena dia yang menciptakan kita. Ya, maka silakan tanyakan kepada mereka, orang-orang yang menyembah selain Allah tabaraka wa taala itu, siapa pencipta kalian?
Kalau dia katakan yang menciptakan mereka Allah, maka katakan Allah tabaraka wa ta'ala lah yang berhak untuk kalian ibadahi, bukan selainnya. Kemudian jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala, ini adalah ilmu yang pertama yang hendaklah kita ketahui dan kita amalkan. Kita mengetahui Allah yang menciptakan kita, maka dari sana kita amalkan konsekuensinya, yaitu kita beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala saja. Kita mengetahui bahwasanya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kulla syai', segala sesuatu, maka hanya Dia yang kita ibadahi. Kemudian warazaqana, dan Dia Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita. Ya. Dia yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala setelah menciptakan makhluk, Allah tidak biarkan begitu saja. Ciptakan udah, ya habis, binasa makhluk itu. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala juga memberikan bagi mereka rezeki. Ya Allah berikan kepada mereka rezeki. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Hud ayat ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah, kata Allah tabaraka wa ta'ala, ada makhluk hidup yang melata di permukaan bumi kecuali Allah tabaraka wa ta'ala telah menjamin rizki baginya. Ya, makhluk melata, dabbah. Siapa yang menjamin rezekinya? Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, lalu bagaimana seorang yang Allah bekali dengan akal dan pikiran takut tidak mendapatkan rezeki dari Allah tabaraka wa ta'ala? Binatang saja dapat rezeki. Ulat kecil yang ada di daun dapat rezeki, diberi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semut kecil dapat rezeki, diberi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Illa 'ala Allahi rizquha, sungguhnya Allah yang menjamin rezeki mereka, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ini akidah kita, jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Keyakinan kita ini yang harus kita tanamkan kuat-kuat dalam diri kita, bahwasanya Allah sudah ngatur nih rezeki kita semuanya, dan kita tidak akan meninggalkan bumi Allah ini, kita tidak akan meninggal dunia kecuali rezeki tersebut telah kita terima semuanya. Jatah rezeki kita pasti sudah kita terima, sudah dipenuhi, baru kita meninggal dunia. Ya Allah yang menjamin rezeki kita tersebut. Dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam Zariyat ayat 58, sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala dialah yang maha memberikan rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ini Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb kita, Rabbul alamin. Ya, jadi jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala, inilah Rabb kita Allah yang telah menciptakan kita dan memberikan bagi kita rezeki. Dan perlu diketahui jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala, apa sih yang dimaksud dengan rezeki? Ya, ini sebagian orang rancu. Mereka tidak faham yang dimaksud dengan rezeki itu apa. Oh, ini kita tidak ada rezekinya, katanya. Oh, ini rezekinya kurang. Oh, ini orang itu, orang kafir kok rezekinya banyak ya, kok Allah muliakan. Oh, saya rezekinya kurang, padahal saya rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Gimana nih? Kenapa kok bisa muncul ungkapan seperti ini, prasangka seperti ini? Karena apa? Karena mereka jahil. Mereka tidak memahami apa hakikat dari rezeki tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan rezeki? Ana tanya nih, siapa? Salman. Nah, Salman, apa rezeki Salman? Rezeki adalah pemberian dari Allah. Barakallahu fiik. Taib. Mana Hafizan? Ayo Hafizan.
Apa rezeki kalau menurut Hafizan? Rezeki adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Barakallahu fiik. Insyaallah. Siapa lagi? Bima. Dan nunduk-nunduk Bima. Apa? Rezeki Bima? Apa? Yang nyaring lah Bima. Nikmat yang Allah berikan kepada Rasul, kepada makhluknya. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik. Abdullah, apa itu rezeki Abdullah? Rezeki adalah nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya yang masih hidup. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib. Ya, ini rezeki. Ya, rezeki yang tadi sudah disampaikan oleh ya teman-teman. Ini benar ya, benar. Tapi kurang sempurna. Ibnul Manzur rahimahullahu ta'ala dalam lisan Al-Arab menjelaskan ar-rizku maknanya terdiri dari dua macam. Makna rizki kata Ibnul Manzur terbagi menjadi dua. Yang pertama, rizki yang bersifat zahirah. Rizki yang bersifat zahirah. Apa itu zahir? Yang tampak, terlihat. Ini yang pertama. Ini yang sifatnya am, sifatnya umum. Apa rizki zahirah ini? Rizki zahirah adalah segala sesuatu yang dia memberikan manfaat. Memberikan manfaat bagi tubuh, bagi badan seseorang. Baik dia berupa harta, baik dia berupa rumah, baik dia berupa kendaraan, baik dia berupa kesehatan, baik dia berupa pakaian, baik dia berupa emas, perak. Ini adalah rizki yang sifatnya zahir, yang tampak. Baik itu didapati hamba ini dari perkara yang halal ataupun yang haram. Baik dapat dari yang halal ataupun yang haram. Dan ini kita katakan tadi, rizki yang pertama ini yang sifatnya zahirah, dia sifatnya ammah, sifatnya umum. Dia dapat dengan cara yang halal atau haram. Dan ini diberikan baik itu untuk orang yang beriman, orang yang bertakwa, ataupun orang yang kafir, munafik, semuanya mendapatkan rizki yang pertama ini, rizki yang sifatnya zahir. Ya, rizki yang sifatnya zahirah, rizki ammah. Dan pemberian rezeki jenis yang pertama ini tidaklah menandakan orang tersebut dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya bukan berarti orang ini duitnya banyak maka dia mulia. La. Kenapa? Ini rizki zahirah. Orang ini rumahnya mewah, dia orang yang banyak rezekinya. Ini rizki zahirah. Makanya kita dapati banyak orang-orang kufar sana yang hartanya melimpah, rumahnya mewah.
Yang dia punya baju dapat untuk makan antum 1 tahun mungkin di sini di pondok. Iya, bajunya tuh berapa bajunya? 100 juta katanya kan? Ya cukup untuk makan kita setahun di pondok ya. Ini subhanallah. Apakah dia dimuliakan oleh Allah Taala? Jawabannya tidak. Ini bukan tanda kemuliaan. Kenapa? Ini rezeki yang zahirah, rezeki yang amah, rezeki yang umum. Tidak hanya seorang muslim, orang kafir pun diberikan oleh Allah Taala. Dan tidak sedikit pun menunjukkan kemuliaan ataupun kehinaan bagi orang tersebut. Bukan berarti orang yang sedikit hartanya Allah hinakan, tidak. Bukan berarti orang yang tidak punya rumahnya ya dia tinggalnya ngontrak gitu atau numpang, maka ini dihinakan oleh Allah. Enggak, ini bukan tolak ukur kehinaan atau kemuliaan seseorang. Tapi manusia ada yang berprasangka seperti ini, ya tidak? Sebagian manusia mengira kalau orang banyak harta dia mendapatkan kemuliaan, dicintai oleh Allah Taala. Lihat tuh fulusnya banyak, mobilnya mobil mewah gitu ya. Ini salah jamaah dengan Allah Taala. Ya, tapi faktanya ada orang yang pikir seperti itu, sebagaimana apa yang Allah Taala katakan dalam Quran surah Al-Fajr. Apa kata Allah Taala? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya, ini manusia. Apabila Allah Taala idza mabtalahu rabbuhu, apabila Allah mengujinya, ya, apabila Allah Taala uji dia, fa akramahu, kemudian Allah memuliakannya, diuji dengan kemuliaan, diberi kesenangan, diberi harta, diberi kebahagiaan, fayaqulu rabbi, apa katanya? Ya, dia katakan Tuhanku telah memuliakanku. Allah memuliakan saya. Dari mana tuh saya banyak harta? Saya banyak fulus, banyak tabungan, ya Allah muliakan katanya. Ini manusia mengira seperti itu. Ya. Dan adapun apabila Allah Taala uji dia, faqadara alaihi rizqahu, Allah cukupkan rizkinya, ya cukup untuk makan, ya cukup, dikasih berkecukupan, ya cukup saja gitu ya, pas tidak lebih, ya. Fayaqulu rabbi ahanan, sewaktu Allah Taala membatasi, mencukupkan rizkinya, maka dia katakan Allah menghinakanku. Ya, benar tidak prasangka seperti ini? Jawabannya salah. Kenapa? Karena ini rezeki yang zahirah, ya rezeki yang zahirah. Banyak orang yang mengira seperti ini, jamaah dengan Allah Taala. Ya, ini adalah klaim yang keliru, yang salah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya Allah Taala berfirman dengan mengingkari keyakinan sebagian manusia yang mereka mengira bahwasanya rizki zahirah seperti ini, ya, rizki yang amah, yang umum seperti ini, mereka jadikan sebagai tolak ukur mulia atau tidaknya seseorang. Ya, di sini dalam ayat ini kata Ibnu Katsir, ya Allah membantahnya. Ya Allah membantahnya. Maksudnya ada, ini bukan tolak ukur loh harta tersebut. Sewaktu kita lihat, iya orang ini banyak duitnya, banyak fulusnya, maka ini bukan tanda kemuliaan yang Allah berikan. Tapi apa, ini hakikatnya adalah ujian bagi dia. Diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kekurangan. Allah ingin lihat siapa di antara mereka yang bertakwa kepada Allah Taala. Inilah hakikatnya dari rizki zahirah tadi. Allah kasih dia rumah,
Allah kasih dia kendaraan mewah. Allah mau lihat nih bagaimana hamba ini dengan rezeki zahirah tadi. Dan ini bukan patokan dari kemuliaan yang Allah tabaraka wa taala berikan seseorang. Kalaulah seandainya ini merupakan patokan, Allah kalau cinta kepada seorang Allah beri dia harta, maka kita lihat orang-orang kafir itu tidak akan diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Orang dia menyekutukan Allah, dia katakan Allah memiliki anak, subhanallah. Ya. Maka jelas jamaah yang Allah tabaraka wa taala, rizki yang jenis pertama ini, bagian yang pertama ini, dia bukanlah tolak ukur kemuliaan, namun hakikatnya dia adalah ujian dan cobaan dari Allah tabaraka wa taala bagi mereka yang mana Allah tabaraka wa taala ingin melihat bagaimana mereka dalam menghadapi ujian yang Allah tabaraka wa taala berikan ini. Tapi kita dengarkan azan salat Isya terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kemudian yang kedua, kata Ibnul Manzur rahimahullahu ta'ala anhu, adalah rizki batinah, atau yang sebagian dari ulama mengatakan rizki yang sifatnya khasah, yang sifatnya lebih khusus. Yang mana rizki yang kedua ini, jenis yang kedua ini, hanya Allah tabaraka wa ta'ala berikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Rezeki yang kedua ini hanya Allah tabaraka wa ta'ala berikan bagi orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala cintai mereka. Dan ini adalah rezeki yang hakiki yang kita semua inginkan, yang dengannya dapat mengantarkan kita meraih kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat. Ini rezeki yang kedua, rezeki batinah ini. Rezeki batinah atau rezeki yang sifatnya khasah ini adalah segala sesuatu yang dengannya membuat tegak agama seseorang, baik itu berupa ilmu yang bermanfaat, begitu juga dengan amal yang saleh. Seorang yang mendapatkan ilmu, diberikan ilmu oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini adalah rezeki baginya. Dengan ilmu tersebut dia bisa membedakan, oh ini tauhid kepada Allah, ini syirik. Akhirnya dengannya dia bisa mengerjakan amalan-amalan dengan mentauhidkan Allah, dan dia jauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari amalan-amalan yang berpotensi menjatuhkan dia kepada kesyirikan. Dapat ilmu, rezeki ini dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mendapatkan ilmu, dengannya dia tahu, oh ini sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang harus dia kerjakan. Oh ini adalah amalan bid'ah yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tinggalkan. Ini rizki dari Allah tabaraka wa ta'ala. Oh dia diberi oleh Allah tabaraka wa ta'ala pemahaman sehingga dia dapat membedakan mana yang Allah tabaraka wa ta'ala halalkan, mana yang Allah tabaraka wa ta'ala haramkan. Dia faham bagaimana muamalah yang benar, sehingga dia tidak jatuh pada perkara-perkara yang diharamkan dalam muamalah. Betapa banyak jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala orang yang dia turun ke pasar, dia jahil, tidak mendapatkan rezeki berupa ilmu yang manfaat seperti ini.
dia berniaga, melakukan transaksi jual beli, tapi dia jahil, bodoh. Dia tidak tahu, oh ini transaksinya telah lazim. Apa tuh transaksi yang lazim? Tidak tahu dia. Transaksi yang telah lazim artinya apa? Suatu transaksi yang telah sah berpindah kepemilikan dari yang awalnya barang ini milik penjual berubah menjadi milik pembeli. Dan uang yang awalnya milik pembeli berubah kepemilikan menjadi milik penjual. Kenapa? Transaksinya telah lazim. Maka kalau transaksi telah lazim seperti ini, udah lazim, kemudian pembelinya datang bilang, minta uang saya kembali, bisa ndak? Ndak bisa. Kenapa? Karena telah lazim. Ini transaksinya telah lazim. Oh antum zolim antum, itu kan uang ana. Ini kan jahil. Ya, iya memang uang antum tadi kemarin, tapi transaksi kita telah lazim. Maka ini bukan uang antum lagi. Sebagaimana barang ini bukan punya ana lagi. Dia tidak faham, dan seperti ini banyak. Makanya jamaah menjaga Allah tabaraka wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya ini pada masa pemerintahan beliau melakukan sidak ke pasar. Melakukan sidak. Apa yang dilakukan oleh Umar sidak tersebut? Umar tes baik itu penjual ataupun pembelinya. Penjual pembeli ini pernah belajar fikih muamalah tidak? Faham tidak fikih muamalah? Kalau tidak faham diusir, antum jahil, bodoh, tidak boleh ke pasar. Antum tidak boleh jualan. Antum tidak boleh beli ke pasar, tidak boleh. Kenapa? Antum jahil, tidak punya ilmu. Ya, ini subhanallah. Ya, sekarang coba kita lihat bagaimana orang yang turun ke pasar melakukan suatu muamalah. Ya ternyata mereka jahil, tidak memiliki ilmu tentangnya. Makanya ilmu ini adalah rezeki dari Allah tabaraka wa taala yang tidak Allah tabaraka wa taala berikan kecuali bagi hamba-hambanya yang Allah tabaraka wa taala cintai. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah tabaraka wa taala ingin baginya kebaikan, Allah jadikan orang ini faham agama. Allah beri rezeki berupa ilmu yang manfaat bagi dirinya. Ini subhanallah. Ini nih yang kita inginkan. Ya, yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Ini rezeki yang kedua, rezeki batinah. Dan rezeki inilah yang dapat mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana apa yang Allah tabaraka wa taala katakan dalam Quran surah At-Talaq ayat 11, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa." Barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihan, dan dia beramal saleh, yudkhilhu jannat, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dia kekal dalam surga ini selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, sungguh Allah tabaraka wa taala telah memberikan kepadanya rezeki yang baik. Ini rezeki dari Allah tabaraka wa taala. Seorang dapat beriman kepada Allah, rezeki dari Allah tabaraka wa taala. Seorang dapat mengerjakan amal soleh, rezeki dari Allah tabaraka wa taala. Makanya kita dapat sholat tahajud, alhamdulillah. Kita dapat sholat 5 waktu, alhamdulillah. Ini rezeki dari Allah tabaraka wa taala ini. Kita dapat hadir di majelis ilmu, kita banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Allah mudahkan langkah kita.
untuk hadir di majelis ilmu di taman-taman surga, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka stop, kata Nabi, berhenti, singgahlah. Maka sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Majelis ilmu. Ini subhanallah, majelis ilmu taman-taman surga. Kalau seandainya tahu ini ramai orang hadir ke kajian-kajian ya majelis. Antum lihat kalau orang mau masuk raudhah, ya raudhah di Masjid Nabawi. Raudhah itu apa? Taman surga. Itu ngantrinya luar biasa panjang, hatta sampai tengah malam ngantrinya panjang. Kenapa? Ingin masuk ke taman surga. Padahal subhanallah kajian-kajian ilmiah ya banyak, malas berangkat, malas masuk. Kenapa? Tidak tahu ya. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bisa duduk kajian ya subhanallah, bisa sholat malam, ya bisa sholat sunnah, bisa puasa sunnah, bisa mengerjakan ibadah haji, umroh, ya subhanallah, bisa berwajah yang manis di hadapan saudaranya. Ini subhanallah, ini rezeki dari Allah. Tidak semua orang bisa senyum ketemu saudaranya gitu ya. Ada yang ketemu saudaranya cemberut aja gitu kan ya, mukanya masam aja. Berat sekali dia untuk senyum itu gitu kan ya. Makanya alhamdulillah nih rezeki dari Allah, kita bisa senyum di hadapan saudara kita ya, berwajah yang masam, wajah yang manis ya, tidak berwajah wasam ya, alhamdulillah. Ya, qad ahsanallahu lahu rizqa. Ya, Allah telah memberikan rezeki yang baik padanya. Ini rezeki dari Allah tabaraka wa taala. Ya, dan tadi ini yang kita inginkan jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Ini yang membedakan seorang muslim dengan orang yang kafir. Ini yang menjadikan orang itu mulia, rezeki batinah ini, bukan rezeki yang zahirah. Namun ingat, kedua-dua rezeki ini, baik itu yang zahir ataupun yang batin, ini semua dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini semuanya datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Ya, dan Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kepada kita rezeki, walam yatrukna hamalan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala setelah ciptakan kita, berikan kita rezeki tadi ya, baik itu zahir ataupun batinah, Allah tidak biarkan kita bebas begitu saja ya, enggak. Artinya tidak kita ini nanti setelah kita beramal di bumi ini udah biarkan gitu, enggak. Tidak ada hisab ya, tidak ada balasan bagi kebaikan, tidak ada balasan bagi keburukan ya, tidak, bukan seperti itu. Walam yatrukna hamalan. Allah tidak tinggalkan kita begitu saja, tidak dibiarkan begitu saja kita sudah diciptakan dikasih rezeki. Bal arsala ilaina rasulan. Akan tetapi Allah kirim bagi kita utusannya. Allah beri utusan Rasul bagi hamba-hambanya ini. Ya, artinya dengan adanya Rasul ini kita tidak dibiarkan begitu saja ya. Ada larangan, ada perintah, ada konsekuensinya. Setelah kita diciptakan, setelah Allah tabaraka wa ta'ala berikan pada kita rezeki, ini ada konsekuensinya loh. Ya, bukan udah selesai gitu aja, enggak. Ya, ada konsekuensinya. Makanya Allah utus Rasulnya, utusannya. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surah Al-Mu'minun, Allah katakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, apakah kalian wahai manusia mengira kalian diciptakan begitu saja, segendak hati kalian, habis itu udah mau ngapain aja terserah? Apakah kalian mengira seperti itu?
Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah Tabaraka wa taala. Kalian tidak akan tanggung jawab akan apa yang kalian kerjakan. Apakah kalian mengira seperti itu? Ya, la wallah. Ya Allah menciptakan kita, di sana ada hikmah yang besar. Ya, ada hikmahnya Allah ciptakan manusia. Dan Allah tidak biarkan kita lepas begitu saja. Makanya Allah utus Rasul. Ya, Allah kirim utusannya. Yang mana barang siapa yang taat kepada Rasul utusan Allah Tabaraka wa taala ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan apabila dia ingkari utusan Allah ini, dia akan masuk ke dalam neraka. Insyaallah nanti akan kita bahas ya pada pertemuan yang selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi antum dan antunna semuanya. Semoga ini semuanya dapat menambah timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Kita mohon kepada Allah Tabaraka wa taala agar Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarrin ma'adza anhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.